Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hayu, mahasiswi dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, dengan NPM 2311021034. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir magang berdampak yang saya laksanakan di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Dengan pembimbing mitra, Ibu Wike Yulia SST, dan dosen pembimbing lapangan, Ibu DR Arifinarati Juli Hartahel, SPMM. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait profil instansi. Badan Pusat Statistik atau biasa disebut BPS merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia. BPS Kota Bandar Lampung beralamat di Jalan Sultan Syahrir nomor 30, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung. Dengan website resmi, BPS Kota Bandar Lampung adalah bandarlampungkota.bps.go.id. Visi BPS periode 2025 hingga 2029 adalah lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2025. Kemudian, misi utama BPS pada periode 2025 hingga 2029 yaitu menyediakan data statistik berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, menguatkan kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional atau SSN, dan menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. Berikutnya, tim kerja BPS Kota Bandar Lampung. BPS Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala BPS Kota Bandar Lampung, kemudian di bawahnya terdapat subbagian umum, di mana diketuai oleh Kepala Subbagian Umum dengan 8 anggota tim umum. Kemudian terdapat 6 tim di bawah subbagian umum, yaitu pertama ada tim statistik sosial yang terdiri dari 1 ketua tim dan 5 anggota tim. Kemudian terdapat tim statistik distribusi, di mana terdapat 1 ketua tim dan 5 anggota tim. Berikutnya ada tim statistik produksi, di mana terdapat 1 anggota tim, terdapat 1 ketua tim dan 5 anggota tim lainnya. Berikutnya ada tim neraca wilayah dan analisis statistik atau biasa disebut Nerwilis. Di sini terdapat 1 ketua tim dan 2 anggota tim. Berikutnya ada tim statistik sektoral yang terdapat 1 ketua tim dan 1 anggota tim. Dan yang terakhir ada tim pusat teknologi informasi dan pangkalan data atau tim PTID yang terdiri dari 1 ketua tim dan 3 anggota tim. Berikutnya, saya ditempatkan di tim neraca wilayah atau analisis statistik atau yang bisa disebut tim Nerwilis. Periode magang, saya membantu tim Nerwilis yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengevaluasi data ekonomi regional, terutama dalam penyusunan PDET. Kegiatannya meliputi pengolahan data berbagai sektor ekonomi, rekonsiliasi data, koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan tabel dan analisis statistik, serta pembaruan publikasi ekonomi daerah. Hasil kerja tim digunakan sebagai sumber informasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Kemudian, kegiatan atau program fokus magang yang saya lakukan ya selama magang di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, yaitu saya ditempatkan pada tim neraca wilayah dan analisis statistik atau biasa disebut Nerwilis. Fokus utama kegiatan magang adalah membantu proses penyusunan publikasi produk domestik regional bruto atau biasa disebut PDRB menurut lapangan usaha Kota Bandar Lampung tahun 2021 hingga 2025, volume 10 tahun 2026. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan dan pengolahan data beberapa subsektor ekonomi, pembuatan grafik perkembangan PDRB, penginputan data ke dalam template publikasi, serta penyusunan desain sampul publikasi. Selain itu, saya juga turut terlibat dalam proses pengecekan dan revisi hasil pengolahan data untuk memastikan kesesuaian data, tabel, dan grafik yang disajikan. Melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh pemahaman mengenai proses penyusunan publikasi statistik ekonomi daerah, mulai dari pengolahan data hingga publikasi siap diterbitkan. Kemudian, terdapat berbagai kegiatan yang saya lakukan selama
periode magang. Yang pertama yaitu ada perhitungan dan penyusunan publikasi produk domestik regional bruto atau biasa disebut PDRB periode 2021 hingga 2025, volume 10 2026, di mana di sini saya membantu dalam mengolah data, kemudian menyajikan grafik, tren, dan membantu menyesuaikan narasi yang terdapat di publikasi PDRB tersebut. Kemudian saya juga melakukan melengkapi dokumen evaluasi penyelenggara statistik sektoral atau disebut EPSS. Berikutnya, saya melakukan pengelolaan data SBR atau Statistical Business Register, di mana di sini saya uh, membuat database terdapat 2.000 usaha yang di mana di sini perlu diberikan titik koordinat lokasi usahanya. Dan hal ini tuh membantu sebagai database ekonomi daerah. Kemudian di sini saya juga membantu dalam manajemen inventaris dan persediaan barang milik negara atau BMN, di mana di sini yang saya lakukan adalah menyesuaikan barang-barang milik negara yang berada di kantor BPS Kota Bandar Lampung dengan yang berada di daftar. Tujuannya adalah untuk mengecek bagaimana kondisi barang dan apakah alokasi barang milik negara tersebut telah sesuai atau tidak. Kemudian saya melakukan kunjungan lapangan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, di mana di sini saya membantu dalam menyiapkan acara dan kemudian mendokumentasikan selama acara berlangsung. Kemudian, saya menjadi panitia pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 selama 4 hari. Di sini saya membantu penanggung jawab kelas untuk menotulensi setiap pertanyaan dan jawaban yang dilakukan peserta dan pemateri. Kemudian, saya juga membantu dalam mendokumentasikan selama acara berlangsung guna untuk membuat bahan untuk nantinya menjadi konten pada media sosial BPS dan juga menjadi bukti bahwa pelaksanaan kegiatan oleh BPS telah dilaksanakan. Kemudian, saya juga membantu monitoring petugas lapangan Geroncek penerima bantuan iuran atau biasa disebut GCPBI tahap 2, di mana setiap 1-2 hari sekali saya melakukan update data untuk melihat progres petugas lapangan Geroncek tersebut dalam menjalankan tugasnya. Kemudian hasil dan capaian magang selama periode berlangsung yang saya peroleh yaitu membantu menyusun publikasi PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2021 sampai 2025, volume 10 tahun 2026, kemudian validasi titik koordinat lokasi lebih dari 2.000 data usaha pada Statistical Business Register atau SBR, kemudian merekap dokumen pendukung evaluasi penyelenggara statistik sektoral atau EPSS, dan berikutnya yaitu mendokumentasikan berbagai kegiatan BPS mulai dari Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik, kemudian kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh BPS, kunjungan ke panti asuhan, dan pelatihan petugas sensus ekonomi untuk keperluan konten media sosial dan kebutuhan bukti pelaksanaan kegiatan. Kemudian saya juga menyusun progres monitoring Groncek penerima bantuan iuran 2 atau GCPBI 2 selama bulan April 2026 untuk memastikan para petugas melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Kemudian, yaitu saya juga membantu mendukung administrasi pelatihan sensus ekonomi 2026 mulai dari mereka penilai para peserta selama pelatihan berlangsung dan dokumentasi selama acara untuk kebutuhan bukti pelaksanaan kegiatan. Kemudian, kontribusi saya kepada instansi yang pertama yaitu mendukung penyediaan data statistik yang akurat, membantu monitoring kegiatan lapangan secara berkala, membantu mempercepat penyusunan publikasi PDRB 2021 sampai 2025 volume 10 tahun 2026, kemudian mendukung dokumentasi dan publikasi kegiatan BPS, kemudian membantu pemutakhiran basis data usaha, dan yang terakhir, membantu pengelolaan administrasi pelatihan sensus ekonomi 2026. Kemudian kompetensi dan keterampilan yang saya peroleh selama magang yaitu terdapat hard skill dan soft skill. Yang pertama, hard skill yaitu ada Microsoft Excel dan spreadsheet, kemudian pengelolaan dan validasi data statistik, ketiga penyusunan publikasi statistik, keempat pengelolaan database, dan kelima analisis data ekonomi daerah. Kemudian soft skill yang saya peroleh yaitu ada kerjasama tim, komunikasi, manajemen waktu, ketelitian, problem solving, dan adaptasi lingkungan kerja. Keterkaitan mata kuliah konversi yang saya ambil, yang pertama ada perencanaan strategik, di mana ini berkaitan dengan pekerjaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan statistik, yaitu GCPBI tadi, untuk memastikan program berjalan sesuai target, jadwal, dan rencana yang telah ditetapkan, dan hal ini sejalan dengan mata kuliah perencanaan strategik.
Kemudian, terdapat mata kuliah ekonomi kelembagaan, di mana kegiatan desa cantik ini menunjukkan pentingnya data statistik sebagai sumber dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan yang efektif. Selain itu juga hubungan yang terbangun antara pihak BPS dengan kelurahan yang dituju pada kegiatan desa cantik, yaitu Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, itu telah membuktikan bahwa ekonomi kelembagaan sejalan dengan uh, cara BPS dalam menghubungi pihak kelurahan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi desa cantik. Kemudian, ada mata kuliah ekonomi pembangunan satu, di mana pengelolaan dan penyusunan data PDRB untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi dan perubahan struktur ekonomi daerah. Kemudian ada mata kuliah kewirausahaan 2, verifikasi data usaha dalam statistika bisnis register atau SBR untuk mendukung pemetaan persebaran usaha dan identifikasi potensi ekonomi dan pengembangan wirausahaan daerah. Berikutnya itu ada sejarah pemikiran ekonomi, yaitu penyusunan PDRB Kota Bandar Lampung berkaitan dengan sejarah pemikiran ekonomi karena perkembangan ilmu ekonomi menunjukkan pentingnya data dalam memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada mata kuliah bank, lembaga, dan keuangan lainnya, pengelolaan data ekonomi regional sebagai bahan analisis aktivitas perdagangan, investasi, dan sektor keuangan dalam mendukung pembangunan daerah. Yang terakhir ada mata kuliah ke bank sentralan, di mana penyusunan dan analisis data PDRB sebagai indikator ekonomi makro untuk memahami kondisi perekonomian daerah serta mendukung analisis kebijakan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Kemudian, kendala yang terjadi selama magang, yang pertama ada data usaha pada SBR tidak selalu lengkap atau sesuai lokasi, kemudian volume data monitoring GCPB itu cukup besar, dan berikutnya ada menyesuaikan diri dengan sistem kerja instansi pemerintah, dan yang terakhir ada menjaga ketelitian dalam pengelolaan data statistik. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu memanfaatkan Google Maps dan Google Mind Maps untuk memvalidasi lokasi agar lebih akurat dan tepat. Kemudian membangun sistem rekap berbasis spreadsheet. Berikutnya yaitu berkoordinasi dengan pembimbing dan pegawai BPS ketika saya perlu menyesuaikan diri dengan sistem kerja. Dan terakhir yaitu menyusun pekerjaan berdasarkan prioritas dan jadwal kerja. Pembelajaran utama yang saya peroleh selama periode magang yaitu memahami proses penyelenggaraan statistik resmi, memahami menyusun indikator ekonomi daerah, mengenal tata kelola data pemerintah, meningkatkan kemampuan analisis data, dan yang terakhir meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian nilai yang diperoleh yaitu ketelitian, integritas, kerjasama, dan komunikasi, serta adaptasi. Kesimpulan, baik, telah sampai di ujung presentasi saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari laporan akhir magang saya dan dari apa yang saya telah presentasikan, yaitu pelaksanaan magang di Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandar Lampung memberikan pengalaman dalam pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik ekonomi daerah. Selama magang, saya juga terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan SDR, penyusunan PDRB, EPSS, data cantik, monitoring PBI tahap 2, pengelolaan BNN, serta panitia pelatihan petugas sensus ekonomi 2026. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, saya memperoleh keterampilan dalam validasi dan pengelolaan data, penyusunan publikasi statistik, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Selain itu, meningkatkan kemampuan teknis, magang juga mengembangkan ketelitian, kedisiplinan, komunikasi kerja sama tim, tanggung jawab, dan kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan kerja. Kemudian, pengalaman ini sekaligus memperkuat pemahaman teori yang diperoleh selama perkuliahan melalui penerapannya secara langsung di dunia kerja. Saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama yaitu untuk BPS Kota Bandar Lampung, diharapkan terus memberikan kesempatan kepada mahasiswa magang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan statistik agar memperoleh pengalaman kerja yang lebih luas dan memahami proses statistik secara menyeluruh. Kemudian, bagi Universitas Lampung diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan instansi mitra serta memberikan pembekalan yang optimal sebelum pelaksanaan magang. Kemudian, bagi mahasiswa magang selanjutnya diharapkan aktif mempelajari setiap tugas yang diberikan serta mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan inisiatif selama pelaksanaan magang. Kemudian,
Bagi saya sendiri, pengalaman magang ini tuh diharapkan menjadi bekal untuk meningkatkan kemampuan di bidang akademik, di bidang statistik, pengolahan data, dan analisis ekonomi sebagai persiapan memasuki dunia kerja maupun studi lanjutan. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan kepada eh, pembimbing mitra, yaitu Ibu Wike Yulia SST, yang telah membantu saya, memberikan saya pembelajaran dan pengalaman, serta kepada seluruh pegawai BPS Kota Bandar Lampung yang telah membimbing saya, mengarahkan saya, memberikan pembelajaran dan pengalaman yang banyak selama saya melaksanakan magang di BPS Kota Bandar Lampung. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu DR Arifinayati Yuli Hartaher, SEMM, yang telah membantu saya dalam menyusun laporan akhir magang berdampak ini. Terima kasih atas arahannya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Lampung yang telah membantu saya untuk bisa mendapatkan pengalaman magang berdampak selama periode 18 Februari hingga 18 Juni 2026. Pengalaman yang saya dapatkan ini akan saya jadikan pembelajaran dan saya akan uh, menjadikannya pedoman untuk kedepannya sebelum saya memasuki dunia kerja setelah masa kuliah saya selesai. Terima kasih. Uh, Mohon maaf apabila dalam penyampaian uh, laporan magang saya masih terdapat kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.